Oke guys, kali ini saya akan mengupas abis film ninja yang berjudul Shadow of Aether. Film ini bercerita tentang seorang ahli bela diri yang bernama Casey Sun, dan istrinya yang bernama Namiko yang sedang hamil muda. Mereka hidup dengan bahagia. Namun, kebahagiaan mereka lenyap seketika ketika seorang sahabat Casey Sun yang bernama Nakabara, yang biasa dipanggil Senpai, telah membunuh Namiko demi bisnis pribadinya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini berawal di mana Casey Sun sedang membelikan hadiah untuk istrinya, namun di situ ada dua perampok atau penjahat sedang mengincar barang yang Casey Sun beli. Casey Sun mencoba bersembunyi, tapi Casey Sun ketahuan, dan perkelahian pun terjadi. Kedua perampok itu pun dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Casey Sun. Sesampainya di rumah, Namiko pun sangat bahagia, mendapat hadiah dari Casey Sun, dan Namiko pun mengajak Casey Sun bercocok tanam. Hingga suatu malam, karena sedang hamil muda, Namiko tidak bisa tidur, karena lagi ngidam coklat. Casey Sun pun tak tega melihat istrinya tak bisa tidur karena ngidam. Dan akhirnya Casey Sun pun pergi keluar untuk membelikan Namiko coklat. Ketika Casey Sun sampai di minimarket, ternyata uangnya ketinggalan. Dalam waktu yang sama, Namiko didatangi seseorang yang sudah mengincarnya, dan berhasil membunuh Namiko. Sesampai di rumah, Casey Sun terkejut melihat kondisi rumahnya yang berantakan, dan melihat istrinya yang sudah tak bernyawa. Casey Sun pun menangis, mengingat istri dan anak, yang ada di dalam kandungnya. Dari sinilah sang harimau terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya sahabat Casey Sun, yaitu Nakabara yang berpura-pura baik, mendatanginya untuk mengucapkan turut berduka cita. Dan Nakabara pun mengajak ke tempatnya untuk menenangkan diri, namun Casey Sun menolak dan ingin mencari orang yang telah membunuh istrinya, tanpa merasa curiga ke Nakabara. Casey Sun pun terus mencari informasi tentang penjahat-penjahat di sekitar tempat tinggalnya, dan menghajar mereka semua, kemudian menghabisi dua orang yang ingin merampoknya tempo hari. Namun Casey tidak mendapatkan petunjuk siapa pembunuh istrinya. Singkat cerita, Casey Sun mendatangi tempat perguruan Nakabara, dan bertemu adik seperguruannya yang bernama Paijo dan Paijan, yang tentu saja sudah tahu siapa Casey Sun. Kemudian ia memutuskan tinggal di sana berharap mendapat informasi siapa pembunuh Namiko. Karena tidak bisa melupakan kematian Namiko, Casey Sun semakin anarkis dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Untuk menghilangkan rasa stresnya, kemudian dia pergi ke sebuah klub. Di sana dia meminum sedikit alkohol untuk melupakan sedikit masalahnya. Namun salah satu preman klub tersebut mencari gara-gara, dan Casey Sun pun menghajarnya dan seluruh isi klub mengeroyoknya. Alhasil, semua preman yang ada di klub tersebut tersungkur satu persatu. Casey Sun meninggalkan klub dengan tubuh sempoyongan mabuk. Sesampainya perguruan, Casey mempunyai jadwal untuk memetik buah di kebun. Kemudian datang Paijo, melihat Casey Sun tampak kelihatan lelah. Akhirnya Paijo memaksa untuk menggantikannya memetik buah dan menyuruhnya untuk beristirahat. Dan ketika Casey Sun mulai berbaring, dia merasakan firasat yang tidak enak. Kemudian dia bergegas ke kebun untuk menyusul Paijo. Ternyata Paijo sudah tewas, dan luka yang ada di leher Paijo sama persis dengan luka Namiko. Casey Sun semakin geram, dan ingin mencari siapa pembunuh istri dan temannya itu. Akhirnya dia berbicara dengan Nakabara, dan Chansai Sun masuk ke perangkap Nakabara. Di sini Nakabara menggunakan kesempatannya untuk memfitnah saingan bisnis narkobanya, yaitu Goro.
Goro adalah seorang gembong narkoba besar dan terkenal, yang ada di Burma yang terkenal sadis, ditakuti dan mempunyai banyak pengikut, bahkan semua polisi di Burma pun berdiri di bawah naungan Goro. Nakabara membuat cerita palsu dan telah mempersiapkan semuanya. Kasei-shun bersikeras ke Burma meskipun Nakabara berpura-pura mencegahnya. Nakabara memberikan peta di mana letak markas Goro, dan senjata yang ditanam di hutan Burma. Dan akhirnya Kasei-shun langsung berangkat ke Burma. Sesampainya di Burma, Kasei-shun mencari taksi. Sopir taksi itu pun bersikap baik dan memperkenalkan dirinya, kemudian menyuruh sopir taksi tersebut untuk mencarikannya hotel sebagai tempat tinggal sementara. Di dalam hotel, Kasei-shun mulai mempersiapkan semuanya, membuat racikan bumbu-bumbu beracun, dan membuat senjata rahasia dari besi. Malam pun tiba. Kasei-shun meminta bantuan sopir taksi untuk mengantarkannya ke tempat di mana anak buah Goro sering bertransaksi narkoba. Kemudian sopir taksi tersebut mengantarkannya ke sebuah bar. Di dalam bar, Casey memesan minuman dan meminumnya. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang menawarkan barang kepadanya. Kasei-shun mengikutinya, dan untuk menutupi identitasnya Kasei-shun terpaksa menghisap barang yang ditawarkan pengedar narkoba tersebut. Karena pusing dan mabok, Kasei-shun menyebut nama Goro, dan menanyakan tentang Goro pada pengedar tersebut. Pengedar narkoba itu pun kaget, dan memanggil gerombolannya untuk menghajar Kasei-shun. Namun meskipun kepala pusing dan mata berkunang-kunang, Kasei-shun masih bisa menumbangkan semua anggota pengedar tersebut, dan mendapatkan informasi tentang Goro. Mengetahui hal itu, polisi-polisi yang bekerja sama dengan Goro ikut mencari keberadaan Kasei-shun, dan Kasei-shun pun terkejut ketika pintu kamarnya didobrak segerombolan polisi yang ingin menangkapnya. Dia pun mencoba melawan dan mencoba meloloskan diri dari penggerebekan tersebut. Naas karena jumlah polisi yang sangat banyak dan bersenjata, akhirnya Kasei-shun dapat dilumpuhkan dan dibawa ke penjara. Setelah di dalam penjara, Kasei-shun diikat, diinterogasi, dan disiksa karena merasakan sakit yang luar biasa. Dia langsung teringat wajah istrinya yang sudah meninggal. Supaya penyiksaan tidak berlanjut, Kasei-shun pura-pura pingsan, sehingga para polisi pun melepas ikatan yang mengikatnya. Ketika polisi hendak keluar, Kasei-shun menghajarnya dan mengambil pakaiannya. Singkat cerita, Kasei-shun berhasil keluar dari penjara, dan mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan Goro. Kemudian sopir taksi pun mengantarnya ke hutan di mana Goro bersembunyi. Malam hari pun tiba. Casey-sun sudah berada di tengah hutan di mana markas Goro tersembunyi. Kemudian dia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Karena adanya asap dan api, anak buah Goro pun mengetahui keberadaannya. Namun Kasei-shun sudah tahu akan kedatangan mereka dan akhirnya Casey-sun berhasil melumpuhkan mereka, meskipun hampir terbunuh oleh anak buah Goro. Kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya dan di situ dia menemukan makam, yang dimana ada lambang tempat di mana ada senjata dan peralatan ninja yang ditanam oleh Nakabara. Setelah mempersiapkan semuanya, Kasei-sun langsung menuju markas Goro, yang sudah dia ketahuinya melalui peta, dan dia berhasil menyusup dengan menghabisi satu persatu penjaganya. Di satu sisi Goro yang asik main catur dengan bodyguard-nya tidak menyadari akan kedatangan mautnya. Selanjutnya Casey-sun dengan cerdiknya menaruh bom di semua sudut markas, dan akhirnya semua anak buah Goro habis tak tersisa. Sadar akan kedatangan musuhnya, bodyguard Goro keluar dari sarangnya untuk menghadapi Casey-sun. Pertarungan seru dan sengit pun terjadi, dan akhirnya bodyguard Goro pun tewas.
Tak berlama-lama Casey Sun langsung menuju di mana Goro berada, dan mereka pun berhadapan, sempat bicara, dan Goro tidak pernah menyangka, bahwa yang datang adalah suami Namiko. Akhirnya perkelahian antara pedang dan rantai tak terhindarkan. Nyaris kepala Kaseyshun hampir putus oleh rantai Goro, karena keahlian seorang Casey Sun di sini Goro pun kewalahan, dan akhirnya, kepala Goro terbang, dan terlepas dari tubuhnya. Singkat cerita, Casey Sun pulang ke perguruan, dengan membawa kemenangan. Nakabara sangat senang. Dan rencana busuknya untuk menjadi gembong narkoba akan berhasil. Namun, ketika Casey Sun sedang mengobrol dengan Nakabara, ada seorang pengantar paket. Di situ Casey Sun tak sengaja melihat pisau yang dibawa pengantar paket tersebut, dan di situ dia ingat sesuatu. Ternyata lambang pisau si pengantar paket tersebut sama dengan lambang pisau yang digunakan dua perampok yang pernah berusaha merampok Casey Sun. Dari situ Casey Sun baru sadar, bahwa dua perampok itu adalah suruhan dari Nakabara, dan Casey Sun telah mengetahuinya bahwa dalang dibalik pembunuhan istri dan Paijo adalah Nakabara dan ambisi untuk menjadi gembong narkoba. Casey Sun sangat geram dan tidak bisa membendung amarahnya. Dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Meskipun Casey Sun kewalahan, Nakabara pun akhirnya tewas oleh senjata yang ia gunakan untuk membunuh Namiko dan adik seperguruannya. Di akhir cerita, semua penghuni perguruan tahu, bahwa selama ini Nakabara hanya memanfaatkan perguruannya untuk berbisnis narkoba. Mereka kecewa pada Nakabara, dan berterima kasih pada Casey Sun. Kematian Namiko dan anak dalam kandungannya telah terbalas. Casey Sun melangkahkan kaki untuk mencari kehidupannya lagi. Dan film ini selesai.